Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat hand sanitizer alami berbahan dasar daun sirih dan aloe vera. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Rizalatu Nadila, Vinka Ayu Mandira, dan Ardian Dino Fitriarto. Tujuan pembelajarannya ialah, yang pertama, menyediakan hand sanitizer yang lebih aman dan sehat dengan kombinasi herbal. Yang kedua, memanfaatkan kandungan antiseptik dan antibakteri pada tanaman herbal. Yang kami gunakan di sini yaitu daun sirih hijau, lidah buaya, dan jeruk nipis. Lalu yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan baku utama yaitu alkohol yang semakin langka dan terbatas. Pada masa pandemi COVID-19, menjaga kebersihan dan kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan. Hand sanitizer adalah penyanitasi tangan yang berbentuk cair atau gel. Umumnya digunakan untuk mengurangi bakteri yang ada pada tangan. Hand sanitizer menjadi salah satu item wajib yang harus dimiliki untuk menjaga kebersihan, baik setelah atau sebelum memegang sesuatu. Hand sanitizer umumnya mengandung alkohol, pelembut, dan pelembab. Alkohol telah digunakan secara luas sebagai obat antiseptik kulit karena mempunyai efek menghambat pertumbuhan bakteri. Alkohol yang terdapat pada hand sanitizer dapat membuat tangan menjadi kering dan menyebabkan dehidrasi pada kulit. Hand sanitizer berbasis alkohol juga dapat meningkatkan risiko infeksi virus pemicu radang saluran pencernaan. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya bahan-bahan kimia seperti alkohol diganti dengan bahan-bahan alami. Bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai hand sanitizer adalah daun sirih hijau, lidah buaya, dan jeruk nipis. Daun sirih hijau merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Salah satu tanaman yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional. Ekstrak etil asetat daun sirih hijau mengandung senyawa antibakteri yang terdiri dari senyawa fenol dan turunannya. Selanjutnya ada lidah buaya. Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, banyak digunakan atau dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias. Dan dapat juga ditanam di dalam pot. Dikenal oleh masyarakat sebagai pelembab alami. Lalu yang terakhir ada jeruk nipis. Jeruk nipis adalah salah satu tanaman obat yang tumbuh subur di negara Indonesia. Salah satu kandungan utama dari jeruk nipis adalah flavonoid yang memberikan berbagai macam aktivitas farmakologi, diantaranya adalah antibakteri, antifungal, antioksidan, anti kanker, sebagai pemutih gigi, larvasida nyamuk Aedes aegypti, dan anti kolesterol. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan hand sanitizer alami yaitu ada saringan, gelas ukur, panci, blender, dan wadah. Sedangkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan hand sanitizer alami ada lidah buaya, daun sirih hijau, dan jeruk nipis. Cara kerja yang pertama, ekstraksi daun sirih hijau. Pembuatan ekstraksi daun sirih hijau dilakukan dengan ekstraksi metode infusa yang dilanjutkan dengan penguapan. Daun sirih yang sudah dicuci bersih kemudian dipotong-potong. Daun sirih tersebut dimasukkan wadah ditambah aquades sebanyak 300 ml, kemudian ditim di atas panci yang sudah diberi air selama 15 menit. Setelah itu, wadah diangkat dan didiamkan selama 30 menit. Setelah dingin, ekstraksi disaring sampai diperoleh filtrat yang jernih. Yang kedua, ekstraksi jeruk nipis. Jeruk nipis yang sudah dicuci bersih kemudian dipotong dan diperas satu persatu, lalu disaring dan diukur dengan gelas ukur. Yang ketiga, ekstraksi lidah buaya. Cuci bersih lidah buaya, lalu kupas kulit secara perlahan dan hati-hati. Kemudian, ambil daging lidah buaya lalu haluskan dengan blender. Saring daging atau sari lidah buaya ke dalam wadah. Yang keempat, pembuatan hand sanitizer. Filtrat dari ekstrak daun sirih hijau ditambah dengan bahan-bahan lain seperti ekstrak lidah buaya dan jeruk nipis dengan perbandingan 300 ml ekstrak daun sirih, 30 ml air perasan jeruk nipis yang telah disaring, gel lidah buaya 60 ml. Semua bahan dicampur rata, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam botol untuk pembuatan 100 ml hand sanitizer. Berikut video pembuatan hand sanitizer bahan alami. Kelompok 7. Pembuatan hand sanitizer bahan alami dari sirih, lidah buaya, dan jeruk nipis. Ekstrak jeruk nipis. Siapkan jeruk nipis dan potong menjadi 2 bagian.
Kemudian peras jeruk nipis hingga sari atau air perasan jeruk terkumpul. Saring perasan air jeruk untuk dipisahkan dari ampasnya. Lalu ukur volume air perasan jeruk nipis dengan gelas ukur. Volume yang didapat 30 ml. Ekstrak lidah buaya. Kupas kulit lidah buaya secara perlahan dan hati-hati. Pisahkan daging lidah buaya dengan cara potong kasar. Usahakan jangan sampai ada kulit yang terbawa. Kemudian, haluskan daging lidah buaya yang sudah dipotong kasar dengan blender berkecepatan sedang. Ekstrak daun sirih. Cuci bersih daun sirih, kemudian potong-potong secara kasar. Panaskan air selama 15 menit dengan api sedang. Kemudian siapkan 300 ml air dalam wadah. Kemudian, masukkan potongan daun sirih hijau di dalamnya. Lalu, wadah yang berisikan air dan daun sirih dimasukkan ke dalam panci yang telah dipanaskan. Proses ekstraksi daun sirih ini menggunakan metode dipping dan penguapan. Proses ekstraksi dilakukan selama 30 menit dengan api sedang. Setelah itu, matikan kompor, kemudian wadah diangkat dan didiamkan beberapa menit. Setelah dingin, ekstrak disaring sampai diperoleh filtrat yang jernih. Campurkan filtrat dari ekstrak daun sirih hijau ditambah dengan ekstrak daging lidah buaya. Kemudian aduk hingga rata. Terakhir, tambahkan ekstrak jeruk nipis sebagai penambah aroma agar aroma menyengat dari daun sirih hijau tidak tercium. Semua bahan disaring dan dimasukkan ke dalam botol 100 ml per hand sanitizer alami. Inilah produk hand sanitizer bahan alami. Uji coba hand sanitizer alami. Kandungan dan manfaat daun sirih hijau. Dalam daun sirih hijau itu terdapat bahan kimia seperti saponin, flavonoid, polyferol, dan minyak atsiri. Pada saponin itu dapat bekerja sebagai antimikrobal. Senyawa ini akan merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Pada flavonoid itu memiliki mekanisme kerja mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Minyak atsiri. Minyak atsiri pada daun sirih hijau itu berfungsi sebagai antibakter. Kandungan sepertiga dari minyak atsiri pada daun sirih merupakan fenol dan sebagian besar adalah kafikol. Hal inilah yang menyebabkan atsiri dalam antiseptiknya 5 kali lebih efektif dibandingkan dengan fenol biasa dan kafiol, sehingga menimbulkan bau khas dari daun sirih. Kandungan dan manfaat lidah buaya. Pada lidah buaya itu mengandung saponin. Saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih sehingga efektif untuk menyembuhkan luka terbuka. Yang kedua itu ada tanin. Digunakan sebagai pencegahan terhadap infeksi luka karena mempunyai daya antiseptik, yaitu mencegah kerusakan yang disebabkan bakteri atau jamur. Berfungsi sebagai astringen yang dapat menyebabkan penutupan pori-pori kulit, menghentikan pendarahan yang ringan. Yang ketiga, flavonoid sebagai antibakteri, antioksidan, dan dapat menghambat peredaran pada kulit. Yang keempat, ada polyphenol, senyawa turunan fenol yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Yang kelima, steroid sebagai anti-inflamatori, bersifat antiseptik dan penghilang rasa sakit. Dan yang keenam, kandungan lainnya itu memiliki zat surfaktan dan terbukti memiliki daya pembersih yang lebih baik dibandingkan air. Kandungan dan manfaat jeruk nipis. Yang pertama, penambah aroma agar aroma menyengat daun sirih tidak tercium. Yang kedua, memiliki kandungan kimia seperti minyak atsiri dan fenol yang bersifat bakterisidal. Yang ketiga, mampu menginaktivasi mikroorganisme. Dan yang terakhir, mampu memberikan daya hambat pada pertumbuhan bakteri. Produk hand sanitizer bahan alami. Produk hand sanitizer dari bahan alami yaitu menggunakan berbagai bahan dari tumbuhan yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Mempunyai aroma khas dan telah terbukti dapat membunuh kuman.
Bahan yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer yaitu bahan alami meliputi daun sirih, jeruk nipis, dan air. Bahan-bahan ini harganya sangat terjangkau dan mudah didapat, serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena setelah dilakukan pengolahan hingga menghasilkan produk dari bahan ini, maka akan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Hand sanitizer ini dapat digunakan dengan menuangkan ke tangan kita sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang terjadi saat ini, dan dalam penggunaannya hanya dapat bertahan selama 2 hari saja karena berasal dari bahan alami. Keunggulan dan novelty. Yang pertama, bahan mudah didapat. Masyarakat mampu mengolah dan memproduksi alkohol dari bahan-bahan herbal lainnya. Yang kedua, mengurangi penularan COVID-19. Dengan adanya produk hand sanitizer alami dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, khususnya di skala rumah tangga. Yang ketiga, peningkatan varian. Produk lebih praktis serta varian warna dari bahan alami, yaitu ekstra sepang, ekstra kunyit, dan ekstra daun pandan. Yang keempat, alternatif hand sanitizer sehat, yaitu mengandung bahan-bahan herbal yang aman bagi manusia. Yang kelima, mengurangi bahan kimia, mengurangi penggunaan alkohol pada hand sanitizer seperti yang banyak beredar di pasaran. Yang keenam, ekonomis. Warga dapat membuat hand sanitizer sendiri dan menghemat biaya pengeluaran di tengah pandemi, dan keuangan akan lebih menguntungkan. Kekurangan. Yang pertama, tidak dapat bertahan lama. Yang kedua, memiliki aroma sirih yang sangat menyengat. Yang ketiga, harus dilakukan secara higienis. Yang terakhir, harus menentukan perbandingan yang sesuai. Manfaat. Inovasi produk hand sanitizer herbal ini adalah untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk hidup bersih melalui penggunaan hand sanitizer dengan kandungan herbal yang lebih aman dan praktis sebagai alternatif kegiatan bersih tangan selain menggunakan air agar terhindar dari bakteri atau virus akibat mobilitas serta aktivitas masyarakat yang tinggi. Selain itu, untuk kembali menyadarkan masyarakat untuk kembali ke alam dengan menanam tanaman herbal yang berguna bagi kesehatan. Kesimpulan, hand sanitizer berbasis herbal yang terbuat dari ekstrak daun sirih dan jeruk nipis dapat dijadikan solusi terkait dengan bahaya yang ditimbulkan dari hand sanitizer menggunakan alkohol. Hal ini dikarenakan daun sirih, lidah buaya, dan jeruk nipis mengandung minyak atsiri dan mengandung zat antibakteri di dalamnya. Hand sanitizer yang dihasilkan memiliki aroma dominan daun sirih yang memiliki efek sama dengan etanol, yakni mengurangi jumlah mikroorganisme. Oleh karena itu, untuk mengurangi bau sirih yang dominan dan tidak berwarna saat proses penyaringan, maka ditambahkan dengan cairan jeruk nipis. Seketika warnanya akan bening. Namun perlu diingat bahwa hand sanitizer dari bahan alami ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga bertahan lama. Hal ini tidak direkomendasikan untuk diperjualbelikan, dan pada kemasan botol harus ditempelkan stiker yang bertuliskan tanggal masa berlakunya atau batas kadaluarsanya. Sekian penjelasan dan video pembuatan produk hand sanitizer alami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.